Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar dari titrasi asam basa. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara lebih rinci jenis titrasi yang pertama, yaitu titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Oke, kita lihat di sini. Kita udah belajar kemarin, ini adalah alat yang kita gunakan untuk melakukan titrasi. HCl kita tahu dia itu adalah asam kuat. NaOH kita tahu dia itu adalah basa kuat. Berarti dalam kasus ini kita mentitrasi suatu asam kuat dengan basa kuat. Di mana si HCl di sini dia berperan sebagai analit, sementara NaOH di sini dia berperan sebagai titran. Di sini kita memasukkan sedikit demi sedikit titran ke dalam analit. Sedikit demi sedikit kita mencampurkan NaOH dengan HCl. Tujuan kita itu adalah menentukan berapa konsentrasi dari HCl yang kita punya di sini. Tujuan kita melakukan titrasi itu adalah menentukan konsentrasi dari analit. Oke, tapi di video kali ini kita akan membahas yang namanya kurva titrasi. Nah, agar kita bisa mendapatkan yang namanya kurva titrasi, kita misalkan aja kita udah tahu berapa konsentrasi analit. Kita misalin aja, si HCl yang kita punya di sini, itu konsentrasinya adalah 0,2 molar. Oke, jadi sekarang kondisinya seperti ini. Kita punya HCl 25 mili, yang konsentrasinya itu 0,2 molar. Kita titrasi dengan NaOH yang konsentrasinya 0,2 molar. Oke, kita bahas sedikit demi sedikit. Pertama, kita hitung dulu berapa pH dari analit ini ketika NaOH itu belum ditambahkan ke dalam analit ini. NaOH-nya belum kita masukkan ke sini. Kita hitung dulu pH awal dari analit ini sebelum kita tambahkan NaOH. Ya udah, kita punya HCl 0,2 molar. Kita tahu tadi HCl itu adalah asam kuat. Kita sudah belajar di bab asam basa. Untuk asam kuat, maka cara menghitung konsentrasi H+-nya itu adalah valensi asam dikali dengan konsentrasi larutan. Ini sudah kita bahas di bab asam basa. Jadi, untuk HCl, berarti karena dia asam kuat, berarti konsentrasi H+-nya itu adalah valensi asam dikali konsentrasi dari larutan. Valensi asamnya berapa? Ya udah, kita tahu HCl, itu kan dia bisa terionisasi membentuk H+ dan Cl-. Si HCl ini, dia hanya melepas satu buah ion H+. Karena dia hanya mampu melepas satu buah ion H+, berarti valensi asamnya itu sama dengan 1. Sementara konsentrasi larutannya, yaitu yang ini, 0,2 molar. Ini adalah konsentrasi dari larutan HCl yang kita punya di sini. Ini sama dengan 0,2. Ya udah, berarti konsentrasi H+-nya itu sama dengan 0,2 molar. Jadi ini konsentrasi H+-nya, atau ini sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 1 molar. Kalau H+-nya segini, berarti pH-nya itu sama dengan, kita udah sering belajar, ini pasti pH-nya 1 kurangi log 2. 1-nya itu dapat dari sini, 2-nya itu dapat dari sini. Ini sama dengan 0,69. Jadi, pH awal dari HCl di sini itu adalah 0,69. Ini pH awal sebelum NaOH ditambahkan. Oke, jadi sebelum NaOH kita tambahkan ke sini, ternyata pH awalnya itu adalah 0,69. Oke, sekarang kita hitung ketika NaOH yang ditambahkan ke sini itu sudah sebesar 10 mili. Jadi kalau tadi NaOH-nya belum kita tambahkan, sekarang kita hitung pH dari larutan di dalam ini ketika NaOH sudah kita masukkan 10 mili ke dalam sini. Artinya, jika NaOH sudah kita masukkan ke dalam sini, artinya di sini itu akan terjadi reaksi antara HCl dan NaOH. Mereka berdua itu akan mengalami reaksi. Jadi si HCl itu akan bereaksi dengan NaOH. Ini hasil reaksinya sudah sempat kita bahas di bab hidrolisis. Reaksi antara asam dan basa itu sudah kita bahas di bab hidrolisis. Nanti produk yang terbentuk itu adalah NaCl, garam NaCl, dan H2O. Ini reaksinya sudah setara. Sekarang kita tulis mula-mula, reaksi, dan yang tersisa. Jadi kita lihat di sini, HCl
Di sini berarti HCl-nya itu ada 0,2 molar dengan volume 25 mili. Kita tahu jumlah mol itu adalah konsentrasi dikali volume. Berarti mol HCl di sini itu adalah 0,2 molar dikali 25 mili. 0,2 dikali 25 itu sama dengan 5. Nah, tapi lihat. Ini satuannya molar, ini satuannya mili. Karena ini satuannya mili, berarti jumlah molnya itu bukan 5 mol, tapi 5 milimol. Ini sudah kita bahas di bab stoikiometri ya. Kalau volumenya satuannya mili, berarti molnya satuannya milimol. Tapi kalau volumenya satuannya liter misalnya, berarti jumlah molnya nanti adalah mol. Nah, tapi karena di sini satuannya itu mili, berarti kita tulis aja di sini satuannya itu milimol. Kemudian mol NaOH juga bisa kita hitung dari sini. Berarti molnya itu adalah 0,2 molar dikali 10 mili. 10 kali 0,2 itu adalah 2. Berarti 2 milimol. Jadi kita punya NaOH sebanyak 2 milimol. Ini awalnya nggak ada. Ini awalnya berapa nggak penting. Oke, cara menghitung suatu reaksi sudah kita bahas juga di bab stoikiometri. Kita lihat di sini, yang lebih sedikit itu adalah NaOH. Dia jumlahnya 2 milimol. Di sini HCl jumlahnya 5 milimol. Di sini koefisiennya sama. Berarti si NaOH dia itu akan berperan sebagai pereaksi pembatas. Alias dia itu akan habis karena jumlahnya lebih sedikit. Di sini dia itu akan bereaksi semuanya. Ini kita kasih tanda negatif karena dia terkonsumsi. Berarti NaOH itu akan habis. Di sini HCl, karena ini koefisiennya sama-sama 1, berarti di sini juga 2 milimol. Ini negatif. Kemudian NaCl di sini yang terbentuk juga 2 milimol. Tapi ini positif. Jadi di akhir kita punya HCl sebanyak 3 milimol dan NaCl sebanyak 2 milimol. Tadi kan tujuan kita itu mencari pH dari campuran ini. Menghitung pH dari campuran HCl 0,2 molar 25 mili dan NaOH 0,2 molar 10 mili. Kita mau ngitung campuran ini itu punya pH berapa. Ya udah, kalau mau ngitung pH, kita kan harus tahu dulu berapa konsentrasi dari ion H+-nya. Ya udah, di sini kan kita punya HCl 3 milimol. Di sini sisanya HCl itu sebanyak 3 milimol. Berarti HCl itu kan dia asam kuat. Dia itu bisa terionisasi membentuk H+ dan Cl-. Kalau HCl-nya itu 3 milimol, berarti kita punya juga H+ sebanyak 3 milimol. Karena HCl itu suatu asam kuat, dia itu terionisasi sempurna. Karena ini koefisiennya sama-sama 1, kalau ini 3 milimol, berarti ini juga 3 milimol. Artinya, kita punya H+ sebanyak 3 milimol. Oke, tapi di sini kita baru tahu jumlah molnya. Kita tahu H+ itu jumlah molnya ada 3 milimol. Yang kita butuhkan itu adalah konsentrasi. Kita butuh konsentrasi H+. Ya udah, kita tahu konsentrasi itu adalah mol dibagi volume. Berarti konsentrasi H+ itu adalah mol H+, yaitu 3 milimol, dibagi volume larutan, volume campuran ini. Campuran ini berarti volumenya penjumlahan dari volume NaOH dan volume HCl, yaitu 10 tambah 25 alias 35 mili. Jadi ini kita bagi dengan 35 mili. Nah, ini satuannya udah cocok nih. Ini milimol, ini mili. Berarti nanti jawabannya itu punya satuan molar. Karena ini satuannya sama-sama mili. Ini milimol, ini mililiter. Di sini konsentrasi H+-nya itu adalah 0,086. Berarti pH-nya itu kan sama dengan negatif log dari konsentrasi H+, yaitu negatif log dari 0,086. Nah, ini kalau pakai kalkulator nanti dapat nilainya adalah 1,066. Jadi, campuran dari dua senyawa ini itu ternyata punya pH 1,066. Nah, jadi setelah NaOH kita tambahkan ke sini, pH-nya naik. Yang awalnya tadi 0,69, sekarang pH-nya jadi 1,066. Nah, ini jika NaOH yang kita tambahkan ke dalam sini itu sebanyak 10 mili. Sekarang di sini kita hitung, jika NaOH yang kita tambahkan ke sini itu sebanyak 24 mili. Cara perhitungannya sama persis. HCl itu akan bereaksi dengan NaOH membentuk NaCl dan H2O. Ini mula-mula reaksi setara.
Kita hitung dulu jumlah molnya. Yang ini berarti molnya itu adalah 0,2 molar dikali 25 mili. Ini sama dengan, sama ya, 5 milimol. Yang bawah pasti sama. Yang bawah pasti sama. HCl-nya itu pasti 0,2 molar dan 20 mili. HCl-nya pasti tidak berubah. Yang berubah itu NaOH-nya. Sekarang NaOH-nya itu ada 24 mili. Yang kita masukkan ke sini itu sudah 24 mili. Kalau tadi kan baru 10. Sekarang itu sudah 24. Berarti sekarang jumlah molnya itu adalah 0,2 dikali 24 mili. Yaitu sama dengan 4,8 milimol. Jadi ini 5 milimol, ini 4,8 milimol, ini nggak ada. Berarti ini bereaksi semua, 4,8 negatif, ini juga negatif 4,8. Ini habis, ini terbentuk 4,8. Jadi 4,8, di sini 5 kurangi 4,8 berarti tinggal 0,2. Jadi kita punya HCl 0,2 milimol. Tadi HCl itu kan terionisasi membentuk H+ dan Cl-. Kalau HCl-nya 0,2 milimol, berarti H+-nya juga sama, yaitu 0,2 milimol. Sekarang kita hitung konsentrasi H+-nya. Konsentrasi itu sama dengan jumlah mol dibagi volume. Jumlah molnya itu 0,2 milimol. Volumenya berarti volume campuran ini. 24 ditambah 25. 49 mili. Ini sama dengan 0,004. Berarti pH-nya itu sama dengan negatif log dari 0,004. Ini sama dengan 2,389. Jadi campuran ini itu punya pH sama dengan 2,389. Nah, di sini pH-nya naik lagi ya. Dari 1,006 di sini menjadi 2,389. Sekarang kita lihat lagi, ketika NaOH yang kita masukkan ke sini, itu jumlahnya sudah 25 mili. Jadi kita tambahin lagi, tadi 24, sekarang kita tambahin lagi 1 mili, jadi 25 mili. Sama, di sini akan terjadi reaksi, HCl itu akan bereaksi dengan NaOH, membentuk NaCl dan H2O. Ini mula-mula reaksi sisa. Yang HCl pasti sama, pasti jumlahnya itu 5 milimol, tidak akan berubah. Yang berubah itu NaOH. Sekarang berarti jumlah molnya itu adalah 0,2 molar dikali 25 mili. Ini ternyata 5 milimol juga. Berarti ini juga 5. Nah, sekarang jumlahnya sama nih. Ini 5 milimol, ini 5 milimol. Artinya apa? Artinya dua-duanya itu akan habis bereaksi. Ini bereaksi sebesar 5 milimol, yang ini juga bereaksi sebesar 5 milimol. Ini juga dia akan terbentuk sebanyak 5 milimol. Ini awalnya nggak ada. Ini habis, NaCl itu terbentuk sebesar 5 milimol. Nah, jadi ketika NaOH yang kita tambahkan ke sini itu sebanyak 25 mili, ternyata HCl dan NaOH itu sama-sama habis. Sama-sama habis bereaksi. Nah, artinya apa? Kita sudah belajar di video sebelumnya, itu disebut dengan titik ekivalen. Kondisi tadi itu disebut dengan titik ekivalen, yaitu kondisi ketika seluruh asam itu tepat bereaksi dengan seluruh basa. Nah, di sini seluruh asam ini itu tepat habis bereaksi dengan seluruh basa di sini. Dua-duanya habis. Artinya, di kondisi ini, sistem itu sudah mencapai titik ekivalen. Larutan ini itu sudah mencapai titik ekivalen. Nah, di sini kita punya senyawa NaCl sebanyak 5 milimol. Tujuan kita sama, kita mau nyari berapa pH dari kedua campuran ini. Ya udah, ini mah sudah kita bahas di bab hidrolisis. Di bab hidrolisis, kita sudah belajar, ini kan suatu garam. Garam ini itu dibentuk dari hasil reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Nah, jika kita punya garam yang merupakan hasil reaksi antara asam kuat dan basa kuat, pasti pH-nya itu sama dengan 7. Pasti dia itu bersifat netral. Nah, ini sudah kita bahas di bab hidrolisis. Si NaCl ini pasti punya pH sama dengan 7. Nah, jadi campuran ini itu punya pH sama dengan 7. Nah, jadi untuk titrasi asam kuat basa kuat, di titik ekivalen, si larutannya atau si sistemnya itu pasti punya pH sama dengan 7. Oke, sekarang kita tambahkan lagi NaOH-nya. Tadi 25, sekarang kita tambahin lagi jadi 26. Sama, ini akan ada reaksi antara HCl dan NaOH membentuk NaCl dan H2O. Ini mula-mula reaksi sisa. HCl mah pasti sama, pasti 5 milimol. NaOH-nya yang berubah. Jumlah mol NaOH-nya itu 0,2 molar dikali 26 mili. Ini sama dengan 5,2 milimol. Jadi ini 5,2. Nah, sekarang beda.
yang habis bereaksi itu HCl. Karena di sini jumlahnya lebih sedikit. Ini 5, ini 5,2. Dia akan habis, tidak akan ada sisa. Ini juga negatif 5, ini juga positif 5. Ini awalnya nggak ada. Jadi kita punya NaOH sebanyak 0,2 milimol. NaCl-nya itu sebanyak 5 milimol. Oke, jadi di kondisi ini, sekarang yang tersisa itu adalah NaOH. NaOH sebanyak 0,2 milimol. Kita tahu NaOH itu kan bisa terionisasi, membentuk Na+, dan OH-. Kalau NaOH-nya 0,2 milimol, karena NaOH ini suatu basa kuat, dan di sini koefisiennya sama-sama 1, berarti OH-nya juga 0,2 milimol. Tapi ini baru molnya, kita cari konsentrasi dari OH-nya, yaitu mol dibagi volume. Molnya itu 0,2 milimol, volumenya volume campuran, yaitu 26 tambah 25. Ini sama dengan 51 milimol. 0,004. Berarti pOH-nya itu sama dengan negatif log dari OH-, alias negatif dari log 0,004. Kalau kita hitung pakai kalkulator, dapat pOH-nya itu sekitar 2,398. Tujuan kita itu nyari pH dari campuran ini. Kita tahu pH tambah pOH itu kan sama dengan 14. Berarti pH-nya itu sama dengan 14 kurangi pOH, kurangi 2,398. Ini nilainya 11,602 ya. Jadi sekitar ini ya. Oke, jadi kita sudah selesai melakukan perhitungan di beberapa kondisi. Tadi yang pertama, ketika NaOH-nya belum ditambahkan ke dalam analit, ketika NaOH-nya sudah ditambahkan sebanyak 10 mili, kemudian sebanyak 24 mili, kemudian sebanyak 25 mili, dan sebanyak 26 mili. Nah, tujuan kita melakukan perhitungan-perhitungan tadi itu adalah untuk mendapatkan kurva titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Jadi, ini adalah contoh dari kurva titrasi. Sumbu X itu menunjukkan volume dari titran yang sudah ditambahkan. Volume dari titran yaitu NaOH yang sudah ditambahkan ke dalam analit. Sementara sumbu Y-nya, sumbu Y di sini itu menunjukkan nilai pH dari campuran. Nah, tapi di sini kita baru melakukan beberapa perhitungan. Baru 1, 2, 3, 4, 5. Kita baru melakukan 5 perhitungan. Artinya kita baru mendapatkan 5 titik. Nah, agar kita bisa mempunyai suatu grafik atau kurva yang bagus, kita butuh atau kita harus melakukan perhitungan di banyak titik. Jadi kalau kita melakukan perhitungannya hanya di 5 titik tadi, ini nanti grafiknya nggak akan bagus. Grafiknya bakal jelek. Nah, biar grafiknya bagus, kita harus melakukan perhitungan di banyak titik. Nah, di sini, jadi saya sudah melakukan perhitungan di Microsoft Excel. Hasilnya bisa kita lihat di sini. Jadi, kita lihat di tabel ini, kita melakukan titrasi HCl 0,2 molar, yaitu HCl 0,2 molar, oleh NaOH 0,2 molar. NaOH 0,2 molar. Volume HCl-nya konstan 25 mili, dia konstan 25 mili. Nah, yang berubah-ubah itu adalah volume NaOH-nya. Tadi kita sudah melakukan perhitungan untuk volume NaOH sebesar 0 mili, kemudian 10 mili, kemudian 24 mili, 25, dan 26. Nah, kita hanya melakukan 5 perhitungan. Nah, di sini, di Microsoft Excel, saya melakukan perhitungan di banyak titik nih. Jadi di 5 mili saya hitung, di 20 mili saya hitung, dan seterusnya. Sehingga nanti dapat nilai pH di tiap titik tadi. Nilai pH di tiap penambahan volume NaOH ini. Nah, ini kan tadi di grafik ini, sumbu Y-nya itu kan volume titran yang ditambahkan. Artinya yang ini. Sumbu X-nya itu adalah yang ini nih, volume NaOH yang ditambahkan. Ini sumbu X-nya. Sementara sumbu Y-nya itu nilai pH-nya. Nah, jadi di sini kita dapat banyak data nih. Karena di sini kita melakukan perhitungan di banyak titik, sehingga data yang kita punya itu jadi banyak. Nah, sehingga data ini, kalau kita gambarkan dalam suatu kurva atau grafik, ternyata dapatnya seperti ini. Kurva titrasi ini itu menunjukkan perubahan pH dari campuran selama titrasi berlangsung. Bisa kita lihat di sini bahwa pH itu mengalami kenaikan secara terus-menerus. Nah, tapi di sini kelihatan nih, di sini naiknya tiba-tiba. Jadi sebenarnya titik ini itu adalah titik ekivalen. Ini adalah titik ekivalen, yaitu yang tadi kita hitung. Ketika si asam dan si basanya itu habis bereaksi.
Atau kalau di tabel ini, itu yang ini nih. Ketika si NaOH-nya itu ditambahkan sebanyak 25 mili. Nah, ini yang baris ini, itu ketika sistem mencapai titik ekivalen. Di sini H plus dan OH-nya itu dua-duanya tidak tersisa, dua-duanya habis. Beda sama titik-titik yang lain. Kalau di sini, itu H plusnya tersisa. Kalau di sini, ini OH-nya tersisa. Nah, kalau di titik ekivalen, dua-duanya habis. H plus maupun OH-nya itu habis. Dua-duanya habis bereaksi. Nah, di titik ekivalen bisa kita lihat di sini, pH-nya itu sama dengan 7. Nah, di titik ekivalen ini, kalau kita tarik garis ke sini, itu nanti dapat pH-nya itu sama dengan 7. Nah, dari kurva ini, dapat kita simpulkan bahwa di sekitar titik ekivalen, kurva titrasi itu mengalami perubahan yang drastis. Jadi naiknya tiba-tiba. Gampangnya bisa kita lihat di sini. Ketika NaOH yang kita tambahkan itu sebanyak 24 mili, pH-nya itu 2,3. Tapi ketika kita tambahkan lagi 1 mili menjadi 25 mili, pH-nya tiba-tiba naik drastis jadi 7. Nah, kita tambahin lagi 1 mili, pH-nya berubah drastis lagi jadi 11. Padahal di awal pH-nya naik tapi naiknya tidak signifikan, naiknya dikit-dikit. Dari 0,6 jadi 0,8 jadi 1,0 jadi 1,3, dikit-dikit. Nah, tapi di sekitar titik ekivalen, di sekitar baris yang ini, tiba-tiba naiknya drastis dari 2,3 jadi 7. Kemudian naik drastis lagi jadi 11. Nah, kemudian pas udah lewat sini, naiknya udah nggak drastis lagi. Naiknya dikit-dikit lagi. 11,5, 11,8, 12,0, 12,1. Nah, yang ada perubahan pH secara drastis itu hanya ada di titik ekivalen. Di titik ekivalen, pH-nya itu berubah drastis. Dari kurva ini, kelihatan bahwa perubahan drastis itu terjadi antara pH 3 dan pH 11. Jadi di sini, dari yang awalnya pH-nya itu 2, tiba-tiba langsung naik jadi 11, di sini nih, dari pH-nya yang awalnya 2, tiba-tiba naik jadi 11, Nah, jadi di sekitar titik ekivalen, kurva titrasi itu mengalami perubahan yang drastis. Nah, perubahan drastisnya itu terjadi antara pH 3 dan pH 11 di sekitar sini. Oke, kemudian kita lihat di sini. Tadi, di contoh tadi, analit yang kita punya atau HCl yang kita punya itu konsentrasinya 0,2 molar. Nah, sekarang kita coba variasikan. Kita coba ganti HCl-nya menjadi 0,1 molar. Pengen tahu nanti kurva titrasinya berubahnya gimana? Kurva titrasinya berubahnya gimana kalau HCl-nya kita ganti konsentrasinya dari 0,2 menjadi 0,1. Nah, ini perhitungannya bisa kita lihat di sini juga. Oh iya, nanti file Microsoft Excel-nya bisa kalian download di deskripsi. Nanti saya kasih link-nya di sana. Jadi, kalau kita lihat di sini, sekarang kurva titrasinya itu seperti ini. Jika HCl-nya itu 0,1. Di sini nggak beda jauh. Lagi-lagi, di sekitar titik ekivalen, yaitu di sekitar sini, itu kurva titrasi itu mengalami perubahan yang drastis. Lagi-lagi di sekitar titik ekivalen, kurvanya berubah drastis. Dan perubahan drastisnya sama, terjadi antara pH 3 dan pH 11. Dia yang awalnya pH-nya 2,5, ketika kita tambahin dikit-dikit, dia langsung naik jadi 7. Langsung naik lagi jadi 11, Nah, di sekitar titik ekivalen, pH itu mengalami perubahan yang drastis. Ya, jadi sebenarnya kedua kurva ini rada mirip ya. Bedanya cuman geser ke kiri doang nih. Kurva yang ini geser ke kiri doang. Tapi fenomenanya mirip. Di sekitar titik ekivalen, kurvanya itu mengalami perubahan yang drastis. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Sekarang kita balik. Kalau di contoh yang pertama tadi kan titrannya itu NaOH. Dia itu berperan sebagai titran, atau yang kita tambahkan ke wadah ini. Sementara HCl, dia berperan sebagai analit. Nah, di contoh yang ketiga, kita balik. Sekarang si HCl itu berperan sebagai titran. Sementara NaOH, di sini dia berperan sebagai analit. Nah, kita pengen tahu kurva titrasinya kayak gimana kalau HCl dan NaOH-nya kita balik. Berarti kalau di sini, suatu basa kuat itu kita titrasi dengan asam kuat. Jadi kebalik, kalau tadi suatu asam kuat kita titrasi dengan basa kuat. Kalau di sini, suatu basa kuat kita titrasi dengan suatu asam kuat. Nah, kurva pH-nya ternyata seperti ini. Lagi-lagi mirip, di sekitar titik ekivalen, kurva titrasi itu mengalami perubahan yang drastis. Nah, titik ekivalennya di sini. Sama juga, kalau kita amati di sini, titik ekivalennya itu terjadi di pH sama dengan 7. Titik ekivalen itu ketika H plus dan OH-nya itu dua-duanya habis, tidak tersisa. Ini titik ekivalen.
pH-nya ternyata di sini 7 juga. Kalau kita lihat di contoh yang kedua, sama juga. Di titik ekivalen, yaitu di sini, pH-nya juga sama dengan 7. Nah, bedanya untuk contoh yang ketiga ini, di sini awalnya pH-nya tinggi, tapi turun. Kalau contoh-contoh yang sebelumnya, dia pH-nya awalnya rendah, tapi naik. Gara-gara awalnya kita punya HCl, terus ditambahin NaOH terus-terusan. Makanya pH-nya naik, karena NaOH itu basa, sehingga pH-nya naik. Sementara di sini, di contoh yang ketiga, kita punyanya NaOH, ditambahin terus-menerus sama HCl. Sehingga pH-nya turun, karena HCl itu asam, pH-nya kecil. Jadi kalau kita tambah HCl, pH-nya turun. Nah, di sini kelihatan pH-nya turun. Tapi sama, fenomenanya sama. Di titik ekivalen, kurva titrasi itu mengalami perubahan yang drastis. Dan perubahan drastisnya juga sama, terjadi antara pH 3 dan pH 11. Kalau kita lihat di perhitungan ini, awalnya dia 11,6, tiba-tiba turun jadi 7, tiba-tiba turun lagi jadi 2,4. Nah, terjadi perubahan pH yang drastis di sekitar titik ekivalen. Sementara di awal, itu perubahannya tidak drastis, begitupun di akhir. Yang drastis itu hanya di titik ekivalen. Nah, kalau 3 kurva tadi kita gabungkan, kita dapat seperti ini. Percobaan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, kita gabungkan, ternyata kita dapat kurva seperti ini. Yang biru itu percobaan yang pertama, yang merah itu percobaan yang kedua, yang putih itu percobaan yang ketiga. Nah, kesimpulannya dari gambar ini, pada titrasi antara asam kuat dan basa kuat, perubahan pH drastis itu selalu terjadi antara pH 3 dan pH 11. Jadi tiga-tiganya, di sini, dan di sini, tiga-tiganya, perubahan pH drastis itu selalu terjadi antara pH 3 dan pH 11. Nah, ini kalau kalian amati di sini, ini sekitar pH 11. Sementara yang ini, itu sekitar pH 3. Nah, ini perubahan drastis itu terjadi antara garis yang ini dan garis yang ini. Kemudian, kita juga bisa menyimpulkan bahwa pada titrasi asam kuat dan basa kuat, titik ekivalen itu selalu terjadi ketika pH sama dengan 7. Nah, jadi tiga-tiganya sama. Di titik ekivalen, pH-nya sama, yaitu sama dengan 7. Jadi, untuk titrasi asam kuat basa kuat, selalu berlaku seperti ini. Titik ekivalen itu selalu di pH sama dengan 7. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke, sekarang kita tarik napas dulu, karena sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya tentang titrasi asam kuat dan basa kuat. Jadi gini, di video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa tujuan kita melakukan titrasi itu adalah untuk mengetahui berapa konsentrasi dari analit. Kita melakukan titrasi dengan tujuan untuk mengetahui konsentrasi dari analit. Nah, di contoh-contoh yang sudah kita bahas sepanjang video ini, kita memisalkan bahwa kita sudah tahu berapa konsentrasi dari analit. Padahal, konsentrasi analit itu adalah suatu nilai yang ingin kita cari ketika kita melakukan titrasi. Nah, cara mencarinya atau cara menghitungnya itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Kita tentukan dulu berapa volume titran atau volume NaOH yang dibutuhkan alias yang harus kita masukkan ke sini agar sistem itu mencapai titik ekivalen. Apakah kita butuh NaOH sebanyak 16 ml? Apakah kita butuh NaOH sebanyak 25 ml? Nah, ini yang harus kita cari. Ini adalah nilai yang harus kita cari. Berapa volume titran yang harus kita masukkan ke sini agar sistem itu mencapai titik ekivalen. Misalnya di contoh yang pertama tadi, kita butuh 25 ml. Nah, baru kemudian setelah kita tahu berapa volume titran yang dibutuhkan, kita masukkan ketiga angka ini ke dalam rumus ini. Nah, cara perhitungannya sudah kita bahas di video sebelumnya. Intinya, untuk mengetahui berapa konsentrasi analit yang ingin kita cari di sini, kita harus tahu dulu berapa volume titran yang dibutuhkan hingga sistem itu mencapai titik ekivalen. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tahu berapa volume titran yang kita butuhkan? Apakah 24 ml, apakah 25 ml, apakah 26 ml, dan sebagainya. Gimana cara kita tahu berapa volume yang dibutuhkan agar sistem itu mencapai titik ekivalen? Nah, kita lihat tadi. Kita sudah tahu bahwa di sekitar titik ekivalen, kurva titrasi itu mengalami perubahan yang drastis. Atau yang lebih gampang bisa kita lihat di sini, di sekitar titik ekivalen, nilai pH itu berubah dengan drastis. Dari yang awalnya 2, naik 7, langsung naik 11. Nah, pengetahuan ini itu bisa jadi kunci bagi kita untuk mengetahui kita itu butuh berapa volume titran
agar sistem itu mencapai titik ekivalen. Jadi misalnya, ternyata setelah titran dimasukkan sebanyak 24 mili, ternyata pH larutan ini itu adalah sebesar 2,56. Setelah dimasukkan 25 mili, ternyata pH-nya itu sama dengan, ini pH ya, pH-nya sama dengan 2,79. Setelah dimasukkan 26 mili, ternyata pH-nya sekitar 2,88. Kemudian ketika kita masukkan 27 mili, ternyata pH-nya tiba-tiba naik. Misalnya tiba-tiba naik jadi 11,6. Nah, di sini kelihatan. Dari 26 ke 27 mili, itu ada peningkatan pH yang drastis. Yang awalnya naiknya dikit-dikit, tiba-tiba naik gede. Dari 2,8 tiba-tiba jadi 11. Nah, berarti kita curiga. Berarti, volume titran yang kita butuhkan agar sistem itu bisa mencapai titik ekivalen, itu ada di sekitar 26-27. Katakan saja 26,5 mililiter. Nah, berarti ini adalah volume titran yang kita butuhkan agar sistem itu bisa mencapai titik ekivalen. Nah, baru angka ini, kemudian angka ini, dan angka ini kita masukkan ke persamaan ini. Sehingga nanti kita bisa dapat berapa konsentrasi dari analit di sini. Nah, itu perhitungannya sudah kita bahas ya kemarin. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa tahu angka-angka pH ini? Kalau di contoh sebelumnya, kita bisa menghitung nilai pH ini, kita bisa membuat kurva ini, itu gara-gara konsentrasi dari analit itu sudah diketahui, makanya bisa kita hitung nilai pH-nya. Nah, tapi di kasus yang aslinya, di kasus nyatanya, kita belum tahu berapa konsentrasi dari analit ini. Jadi sebenarnya nyatanya kita tuh nggak bisa ngitung berapa nilai pH dari tiap-tiap angka ini. Nah, tapi ada suatu alat atau suatu tools yang bisa kita gunakan untuk memprediksi nilai pH. Kita sudah belajar di bab asam basa, ada yang namanya tuh indikator pH. Jadi, kapan kita tahu bahwa sistem itu sudah mencapai titik ekivalen, kita gunakan indikator pH. Jadi kita gunakan indikator pH untuk menentukan berapa volume titran yang kita butuhkan. Nah, caranya gimana? Kita review dulu sedikit tentang konsep dari indikator pH. Jadi kita sudah belajar bahwa indikator pH itu tuh akan membuat larutan itu mengalami perubahan warna di rentang pH tertentu. Jadi contoh-contohnya juga sudah kita bahas. Jadi misalnya kita punya suatu larutan. Kita ambil salah satu indikator pH misalnya yang metil ungu. Misalnya kita contoh satu yang metil ungu nih. Metil ungu katanya trayek perubahan warnanya itu antara 4,8 sampai 5,4. Di mana perubahan warnanya dari ungu menjadi hijau. Maksudnya gimana? Maksudnya apa data-data ini? Jadi gini, itu kan angkanya di antara 4,8 sampai 5,4. Jadi maksudnya, kalau kita punya suatu larutan, terus di larutan ini kita campurkan suatu indikator metil ungu, kita campurkan si indikator metil ungu ini ke dalam sini. Nah, nanti larutan ini jika pH-nya kurang dari 4,8, maka warna larutannya itu akan berubah jadi ungu. Jadi kalau pH-nya kurang dari 4,8, warna larutan ini itu akan berubah jadi warna ungu. Sementara kalau pH-nya lebih dari 5,4, yaitu lebih dari 5,4, warna larutannya itu akan berubah menjadi warna hijau. Dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, sementara kalau pH larutannya itu di antara 4,8 sampai 5,4, nanti warnanya itu di antara ungu dan hijau. Nah, bisa kita lihat di sini. Nanti warnanya itu di sekitar ungu dan hijau. Nah, jadi itu indikator pH. Indikator pH itu bisa kita gunakan untuk memprediksi berapa pH dari larutan. Berarti kalau kita menggunakan metil ungu, kita tuh bisa memprediksi larutan ini tuh pH-nya apakah kurang dari 4,8, apakah di antara 4,8 dan 5,4, atau lebih dari 5,4. Nah, itu gunanya. Kita bisa memprediksi nilai pH dari suatu larutan. Jadi, kalau kita baca di sini, katanya pilih indikator pH sedemikian rupa sehingga perubahan warna itu bisa dijadikan acuan apakah sistem itu sudah melewati titik ekivalen atau belum. Jadi perubahan warna itu bisa kita gunakan sebagai acuan bahwa sistem itu sudah mencapai titik ekivalen. Jadi maksudnya, ketika kita melakukan suatu titrasi,
kita itu perlu menambahkan suatu indikator pH ke dalam larutan ini atau ke dalam campuran ini. Oke, tapi tidak semua indikator pH ini itu cocok kita gunakan pada titrasi asam kuat basa kuat. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh beberapa indikator yang bisa digunakan pada titrasi asam kuat basa kuat. Sementara yang kanan, ini adalah contoh dari indikator yang tidak bisa digunakan pada titrasi asam kuat basa kuat. Nah, jadi ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, kriterianya apa? Gimana cara kita menentukan mana indikator yang bisa kita gunakan dan mana indikator yang tidak bisa kita gunakan? Jadi tadi kita sudah tahu bahwa pada titrasi asam kuat basa kuat, perubahan pH drastis itu selalu terjadi antara pH 3 dan pH 11. Nah, sehingga untuk titrasi ini, kita pilih indikator pH yang memiliki warna berbeda ketika pH kurang dari 3 dan ketika pH lebih dari 11. Sehingga bisa diketahui apakah sistem tersebut sudah melewati titik ekivalen atau belum. Jadi contohnya, kita ambil satu misalnya bromotimol biru. Bromotimol biru itu yang ini. Dia trayek perubahan warnanya itu 6 sampai 7,6. Trayek perubahan warnanya itu 6 dan 7,6. Perubahan warnanya itu kuning jadi biru. Berarti kalau pH-nya kurang dari 6, larutan tersebut itu akan berwarna kuning. Sementara kalau di atas 7,6, larutan tersebut akan berwarna biru. Sementara di antara 6 dan 7,6, warna larutannya itu ada di antara kuning dan biru. Oke, kalau kita amati di sini, indikator bromotil biru ini itu akan memberikan warna larutan yang berbeda ketika pH-nya kurang dari 3 dan ketika pH-nya lebih dari 11. Nah, jadi jika kita menggunakan indikator bromotil biru ini, ketika pH larutan kurang dari 3, dia itu warnanya bakal kuning. Sementara ketika pH larutan lebih dari 11, dia warnanya biru. Nah, sehingga indikator bromotimol biru ini itu bisa kita gunakan pada titrasi asam kuat basa kuat. Karena dia memberikan warna yang berbeda ketika pH-nya kurang dari 3 dan ketika pH-nya lebih dari 11. Tadi ya, kalau kurang dari 3, dia warna larutannya bakal jadi kuning. Kalau lebih dari 11, dia warna larutannya bakal menjadi biru. Kita bandingkan misalnya dengan metil hijau. Metil hijau itu trayek perubahan warnanya 0,2 sampai 1,8, perubahan warnanya kuning biru. 0,2, 1,8 berarti sekitar sini ya. Ini 0,2, ini 1,8. Tadi warnanya kuning biru. Berarti kalau pH-nya kurang dari 0,2, larutannya akan berwarna kuning. Sementara kalau pH-nya di atas 1,8, maka larutannya itu akan berwarna biru. Nah, kenapa indikator ini tidak bisa kita gunakan? Gara-gara indikator ini itu akan memberikan warna yang sama ketika pH-nya kurang dari 3 dan ketika pH-nya lebih dari 11. Kita lihat di sini. Ketika pH larutan kurang dari 3, warnanya kan bisa jadi kuning biru, bisa jadi biru. Sementara jika pH-nya lebih dari 11, maka larutan tersebut itu akan berwarna biru. Ini daerah biru semua nih. Nah, ini ada irisannya nih. Ketika pH-nya antara 1,8 sampai 3, dia warnanya bisa biru. Begitupun ketika pH-nya lebih dari 11, dia warnanya juga bisa biru. Nah, ini nggak boleh nih. Kriterianya itu harus indikator pH itu harus memberikan warna yang berbeda ketika pH kurang dari 3 dan ketika pH lebih dari 11. Nah, untuk yang ini, yang bromotimol biru, itu bisa. Karena ketika pH-nya kurang dari 3, warnanya pasti kuning. Sementara kalau pH-nya lebih dari 11, warnanya pasti biru. Sementara untuk indikator yang ini, ketika pH-nya kurang dari 3, dia bisa jadi biru. Ketika pH-nya antara 1,8 sampai 3. Sementara ketika pH-nya lebih dari 11, dia juga biru. Nah, ini sama-sama biru, nggak boleh, harus beda. Nah, indikator yang atas boleh, karena dia memberikan warna yang berbeda. Ya, jadi itu kegunaan dari indikator pH. Nah, indikator pH ini akan memberikan perubahan warna yang bisa kita gunakan sebagai acuan bahwa sistem itu sudah mencapai titik ekivalen atau belum. Nah, karena di sini, misalnya untuk indikator bromotimol biru yang tadi, ketika pH-nya kurang dari 3, dia kan warnanya kuning. Ketika pH-nya lebih dari 11, warnanya biru. Berarti, ketika NaOH-nya baru 26 mili, berarti larutan yang kita punya itu akan berwarna kuning. Nah, ketika pH-nya sudah bertambah menjadi 27, ini kan pH-nya jadi 11.
berarti dia itu akan berwarna biru. Nah, ini ada perubahan warna dari kuning jadi biru. Di sini ada perubahan warna dari larutan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari sini ke sini itu terjadi perubahan pH yang signifikan. Karena ada perubahan warna. Nah, sehingga bisa kita simpulkan lagi bahwa titik ekivalen itu ada di sekitar sini, yaitu ya kira-kira 26,5 mili. Ketika NaOH itu sudah ditambahkan sebesar 26,5 mili. Jadi itu adalah kegunaan dari indikator pH. Oke, yang terakhir sebenarnya ada soal seperti ini. Nah, tapi ini tidak akan kita bahas karena cara penyelesaiannya itu sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu di video tentang konsep titrasi asam basa. Nah, jadi soal-soal seperti ini, cara penyelesaiannya itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat aja ringkasan dari video kali ini. Yang penting itu yang ini. Jadi ketika kita melakukan titrasi, pilih indikator pH sedemikian rupa sehingga perubahan warna itu bisa dijadikan acuan apakah sistem itu sudah melewati titik ekivalen atau belum. Nah, jika kita bisa memilih indikator pH yang tepat, maka perubahan warna itu bisa dijadikan acuan bahwa sistem itu sudah melewati titik ekivalen. Jadi kalau warnanya sudah berubah, oh berarti sistem ini itu sudah mencapai titik ekivalen. Oke, kemudian, nah ini untuk titrasi asam kuat basa kuat, titik ekivalennya itu selalu terjadi ketika pH sama dengan 7. Kemudian yang penting juga, untuk titrasi ini, perubahan pH drastis itu selalu terjadi antara pH 3 dan pH 11. Kesimpulannya, untuk titrasi jenis yang pertama ini, pilih indikator pH yang memiliki warna berbeda ketika pH kurang dari 3 dan ketika pH lebih dari 11. Nah, ini angkanya gara-gara ini nih. Sehingga bisa diketahui apakah sistem itu sudah melewati titik ekivalen atau belum. Nah, ini contoh yang bisa kita gunakan indikatornya yang ini, yang ini, yang ini. Ini contoh yang tidak bisa, yang ini, yang ini, yang ini. Alasannya sudah kita bahas tadi. Oke, di video setelah ini kita akan membahas tentang titrasi jenis yang kedua, yaitu titrasi dari asam lemah dan basa kuat.